warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala nabi al-hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Sahabat yang berbahagia, banyak pertanyaan tentang salawat Bani Hashim. Di antara pertanyaan itu adalah, mengapa dibaca pada YouTube yang pernah diupload dibaca 4.444 kali. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menceritakan sejarah pada waktu itu ketika saya menghadapi satu masalah, sampai sempat berpikir untuk berpindah tempat. Kemudian pada satu malam bermimpi didoakan oleh para guru. Para guru ada Syekh Matsayibul Wafat Tajul Arifin radhiyallahu, Syekh Abdul Mubarak bin Nur Muhammad radhiyallahu, dan Syekh Khalil Bangkalan Madura radhiyallahu. Saya berada di tengah, mereka mengelilingi saya dan mendoakan saya dengan sholawat. Mimpi ini lalu saya ceritakan kepada Dr. Ajib Thohir, dan beliau membawa dan mempertemukan saya dengan Pak Haji Dudun Nur Saiduddin. Oleh Pak Haji Dudun kemudian diceritakan bahwa Abah Sepuh juga dulu pernah tidak betah di Suryalaya sehingga ingin meninggalkan Suryalaya. Tapi kemudian Syekh Khalil Bangkalan Madura radhiyallahu datang memberikan saran supaya tidak meninggalkan Suryalaya, karena Suryalaya ini akan menjadi ramai. Dan pada waktu itu Syekh Khalil memberikan ijazah salawat Bani Hashim sebanyak 1750 kali setiap malam selama 40 malam berturut-turut. Sahabat yang berbahagia, saya pun kemudian disuruh membaca salawat Bani Hashim setiap malam sebanyak 1750 kali. Pada Isya, sholat sunnah, zikir, dan lain sebagainya. Kemudian tidak boleh dipotong dengan pembicaraan dengan orang lain. Tidak boleh ngobrol dulu. Langsung membaca salawat Bani Hashim sebanyak 1750 kali. Dan itu dilakukan selama 40 malam, harus berturut-turut. Kalau sudah malam ke-39 kemudian terputus satu malam, berarti harus mengulang dari malam pertama lagi. Ketika saya sudah selesai mengamalkan salawat Bani Hashim sebanyak 1750 kali selama 40 malam berturut-turut, kemudian saya datang dan melapor kembali kepada beliau. Waktu itu Pak Haji Dudun berpesan, amalkan terus setiap hari berapa kali saja. Sahabat yang berbahagia, maka salah satu amalan yang saya sukai adalah membaca sholawat Bani Hashim sesuai dengan keadaan berapa kali saja. Sehingga pernah saya membacanya 4.444 kali setiap hari. Pernah juga saya membacanya sejumlah ayat Quran, yaitu 6.666 kali. Dan pernah juga saya membacanya sehari 10.000 kali. Sahabat yang berbahagia, memang di dalam kitab Ad-Durarul Hisan, di situ disebutkan siapa yang membaca salawat ummi satu malam 10.000 kali selama 2 tahun berturut-turut dengan niat karena Allah saja, maka dia akan diangkat menjadi murid Rasulullah SAW. Dengan kata lain, akan mudah berkomunikasi dengan Rasulullah, mudah mimpi ditemui oleh Rasulullah. 2 tahun berturut-turut mengamalkan sholawat ummi selama sebanyak 10.000 kali setiap malam. Sehingga saya pun pernah mengamalkan dari inspirasi itu, mengamalkan sholat Bani Hashim sehari 10
sampai 4 bulan, kemudian turun lagi, dan seterusnya. Sahabat yang berbahagia. Jadi sholawat ini sesuatu yang sangat luar biasa. Apapun sholawatnya. Karena semua sholawat itu sesungguhnya adalah memohon kepada Allah. Supaya Allah mencurahkan rahmat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sholawat ini manfaatnya dunia, akhirat, zahir, batin. Di daerah Purwokerto ada seorang bernama Mang Darjo. Mang Darjo ini pekerjaannya adalah tukang kuli panggul. Dari pagi sampai sore dia berada di pasar. Jika ada ibu-ibu yang beli beras, beli barang, kemudian tidak kuat, maka Mang Darjo ini biasanya memikulkan, nanti diberi upah oleh ibu-ibu tersebut. Tapi apa yang menarik? Ketika suatu hari dia meninggal dunia, dikuburkan. Setelah dikuburkan 9 tahun kemudian, cucunya meninggal dunia. Lalu cucunya ini ingin dikuburkan bersebelahan dengan kakeknya, yaitu Mang Darjo yang kuli panggul ini. Ketika digali kuburan untuk menguburkan cucunya, cangkul mengenai bambu. Ternyata bambu itu adalah bambu yang dulu untuk menutupi mayat Mang Darjo. Dan bambunya masih segar. Lalu diangkat bambunya. Dilihatlah kain kafan Mang Darjo tidak robek sedikit pun. Dan yang menarik, tubuhnya Mang Darjo yang sudah 9 tahun dikubur tidak mengalami perubahan. Tidak ada bau busuk. Wajahnya segar, seperti baru dikebumikan. Padahal sudah 9 tahun. Tubuhnya masih segar, kulitnya dan lain sebagainya. Seorang santri yang menyaksikan ini kemudian berlari, ingin bertanya kepada guru. Gurunya adalah seorang pemilik pesantren. Sedang duduk. Sebelum santri ini bertanya, gurunya yang kiai pesantren ini berkata, bagaimana Mang Darjo tubuhnya masih utuh ya? Santri ini kaget. Kemudian kiai ini menjelaskan, Mang Darjo itu tidak bisa tidur sebelum membaca sholawat 16.000 kali. Jadi salah satu amalan Mang Darjo adalah membaca sholawat 16.000 kali setiap hari. Walaupun dia pekerja keras, walaupun dia bekerja di pasar, tetapi dia terus bersolawat 16.000 kali. Banyak para ulama-ulama yang ahli membaca sholawat. Yang cukup terkenal misalnya Kiai Haji Zaini Abdul Ghani. Beliau seorang ahli sholawat. Setiap hari sholawatnya saja beliau tidak kurang 8 jam membaca sholawat saja. Belum membaca Qur'annya, belum zikirnya, belum berdakwahnya. Dia mengadakan pengajian seminggu 2 kali. Pengajiannya dihadiri 30.000 orang. Sedekahnya luar biasa. Setiap bulan dikisahkan 500 juta dia sedekahkan. Barokahnya luar biasa. Beliau ahli sholawat. Beliau dibimbing oleh guru bangil untuk membaca sholawat. Waktu itu membaca sholawat sehari sebanyak 50.000 kali selama 2 tahun. Ketika selesai 2 tahun membaca sholawat sehari 50.000 kali, Kiai Zaini disuruh ke sungai. Lalu tangannya diletakkan di sungai. Dan Masya Allah, tangan yang penuh berkah. Karena lisannya selalu bersolawat ribuan kali setiap malam sampai 2 tahun berturut-turut. 50.000 kali setiap hari. Begitu tangan diletakkan di sungai, ikan-ikan berdatangan dari berbagai arah menciumi tangan Kiai Zaini yang penuh dengan barokah. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholawat, bilangan membaca sholawat. Dalam kasus-kasus tertentu mungkin dengan bilangan-bilangan tertentu. Tetapi bagi kita yang ingin mengamalkannya setiap hari, tentu saja silahkan saja, berapa kali saja membaca sholawat. Yang penting
tidak mengganggu atau mengabaikan kewajiban-kewajiban yang lain, baik kewajiban ibadah kepada Allah maupun ibadah hablum minan nas, hubungan dengan sesama manusia. Karena sholawat ini semakin banyak maka semakin baik. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada kisah sholawat Bani Hashim. Ketika saya membacanya, ketika saya menghadapi satu masalah tadi, yang masalah itu begitu berat membebani jiwa sampai ingin meninggalkan, berpindah tempat, tapi dengan membaca sholawat kepada Allah, dengan membaca sholawat untuk Nabi SAW, terus membaca sholawat, menakjubkan, masalah itu bisa selesai tanpa menimbulkan masalah yang lain. Maka sholawat ini menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh sholawat mendatangkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun yang membaca sholawat pasti akan diterima, tidak akan ditolak. Bahkan dalam kitab-kitab kita baca, ada seorang ayah dengan anaknya yang menunaikan ibadah haji. Kemudian ayahnya meninggal dunia. Lalu wajah ayahnya ini berubah menjadi wajah binatang, menjadi wajah keledai. Anaknya kebingungan, merasa malu jika minta bantuan orang lain, sementara wajah ayahnya berubah menjadi wajah binatang. Ditutupnya wajah ayahnya ini dengan kain. Lalu karena kecapean, anaknya ini tertidur. Ketika tidur dia bermimpi didatangi seseorang yang berwajah tampan dan bercahaya. Lalu kemudian orang itu membuka kain yang menutupi wajah ayahnya, diusapnya wajah ayahnya, sehingga kemudian berubah kembali menjadi wajah manusia. Anaknya bertanya, siapakah engkau? Aku adalah Muhammad. Mengapa wajah ayahku berubah menjadi wajah binatang? Ayahmu adalah seorang renteng. Terus mengapa sekarang berubah kembali ketika engkau sentuh, sehingga menjadi wajah manusia kembali? Dijawabnya, ayahmu sering bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, ahli solawat, orang yang membaca solawat pasti mendatangkan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Rasulullah SAW akan memberikan syafaat kepada orang yang membaca solawat. Bahkan dikisahkan dalam hadis Nabi, ketika Nabi Adam diturunkan dari surga ke dunia, ke bumi, Nabi Adam terus berdoa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, bahkan ada yang mengatakan beratus tahun, belum juga diterima doanya Nabi Adam. Lalu kemudian Nabi Adam memohon kepada Allah, bihaqqi Muhammadin ighfirli, dengan hak Muhammad ya Allah ampuni aku. Allah bertanya, dari mana engkau kenal Muhammad wahai Adam? Nabi Adam menjawab, aku melihat ke atas arasy di surga. Di situ ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidaklah digandengkan nama Muhammad dengan namamu, melainkan ia pasti makhlukmu yang dekat, kekasihmu yang istimewa. Sodakta ya Adam, benar wahai Adam, dia adalah anak keturunanmu, anak cucumu. Tetapi Rasulullah SAW memiliki kedudukan yang sangat tinggi, sehingga dengan menyebutkan berwasilah kepada Rasulullah SAW, Nabi Adam pun mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersalawat kepada Nabi setiap hari dengan sholawat apapun, berapa kali pun. Terus kita membaca sholawat setiap hari, insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, baik di dunia maupun kelak nanti di akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.